Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 2 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Di sini kami akan menjelaskan materi mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidqu atau sidik, yang artinya benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata dari jujur yaitu dusta. Dalam bahasa Arabnya al-kazibu. Secara istilah, jujur bermakna 1. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. 2. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan. 3. Ketegasan dan kemantapan hati. 4. Sesuatu yang baik tidak dicampuri kedustaan. Pembagian sifat jujur. Pembagian sifat jujur ada 3. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tidak ada dorongan bagi seorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berkata dengan yang diterima dengan yang disampaikan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amalia, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya sendiri. Kejujuran merupakan fondasi atas tegaknya suatu nilai kebenaran. Karena jujur identik dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullahu wa qulu qaula sadida." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berperilaku jujur. Yang pertama terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 119, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Kandungan surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya, apakah setiap anakmu engkau beri hadiah seperti kita juga? Tidak, jawabnya. Maka beliau pun bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat adilah terhadap anak-anak kalian. Lebih lanjut beliau bersabda, sesungguhnya aku tidak mau bersaksi atas suatu keadilan kemudian ayahku pulang dan menarik kembali pemberian tersebut. Kandungan surat Quran surat At-Taubah ayat 119, yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Mansur R.A. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntutmu pada kebenaran dan kebenaran membantumu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jujur. Dan hendaklah olehmu berlaku di sesama karena kedustaan menuntutmu pada kejahatan dan kejahatan menuntutmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendusta.
Di suatu hari yang cerah, terdapat 4 orang anak yang sedang pulang sekolah. Mereka sedang berjalan menuju ke rumah temannya. Di sana mereka bercerita tentang tugas sekolah. Keempat anak itu adalah Inaya, Ines, Iwan, dan Dwi. Enes, kamu udah belum ngerjain PR agama? Oh iya, aku lupa kalau ada PR. Nanti mau aku kerjain deh. Kalau Dwi dan Iwan sudah belum? Aku juga sama, belum. Iya, aku juga belum. Tak lama kemudian mereka melihat seorang ibu lewat dan terlihat dompetnya jatuh. Lihat ada dompet di sana. Oh iya, ayo kita kembalikan kepada ibunya. Nggak usah. Kita kan yang nemuin. Lumayan buat jajan. Gak boleh, pokoknya harus dikembalikan kepada orang itu. Bener kata Inaya, kita harus jadi anak yang jujur. Iya deh, maafin aku teman-teman. Mereka pun mencari ibu yang bernama Jupita tadi dengan mengikuti alamat rumah yang tertera di KTP di dalam dompet itu. Dan sesampai di sana, Oh iya, nak, apakah kamu menemukannya? apakah benar ini KTP ibu? Oh iya, nak, sangat benar. Ternyata ini benar KTP ibu, teman-teman. Iya Bu, tadi kami melihat dompet ibu terjatuh. Makasih ya kalian semua. Ya, sama-sama. Ya Bu, sama-sama, ini kami kembalikan dompet ibu beserta KTP. Makasih nak ya. Ya Bu. Mereka pun kembali ke rumah Inaya sambil mengobrol. Bukannya benar itu mirip bapaknya. Bayangkan jika kamu kehilangan dompet itu. Iya, Wi. Maafin aku ya teman-teman, tak guna jahat. Ya. Kita pulang ya. Ya. Mereka pun pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Jadi, pesan moral yang terdapat di video tersebut dikatakan bahwa kejujuran datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Kejujuran tidak harus ditampakkan pada semua orang, akan tetapi semua orang nantinya akan melihat dengan sendirinya tentang apa yang kita lakukan. Menerapkan perilaku sikap jujur. 1. Meyakini bahwa kejujuran dapat membangun kepercayaan dari orang lain. 2. Melatih diri untuk mengatakan kebenaran meskipun kadang sulit dan berisiko ketika dibicarakan. 3. Kritis dalam pemberitaan yang beredar. 4. Tidak menjadi kebohongan sebagai bahan candaan. 5. Memperlakukan orang lain secara seimbang sesuai prosesnya masing-masing. Kesimpulan, makalah mempertahankan sikap kejujuran sebagai cermin kepribadian. Mempertahankan sikap kejujuran sebagai cermin kepribadian yang sangat baik. Jujur adalah sikap yang dapat mencerminkan kita sebagai orang yang patut dicontoh. Jujur juga dapat merupakan ciri dari seseorang pemimpin yang bijaksana. Jika kita jujur, orang dapat mempercayai kita. Jika kita berbohong, maka kita akan kehilangan kepercayaan tersebut. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.